Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jejak Langit 99. Ketika membuka channel ini bukan merupakan kebetulan, tetapi ini adalah jalan Allah yang membawa kita untuk mendapatkan ilmu dan hidayah. Segala puji hanya bagi Allah. Kita memohon pertolongan, memohon ampunan dan bertaubat kepadanya. Kita berlindung kepadanya dari keburukan jiwa kita dan keburukan amal kita. Siapa saja yang ditunjuki oleh Allah, tak seorang pun mampu menyesatkannya. Dan siapa saja disesatkan oleh Allah, tak seorang pun sanggup menunjukinya. Di tengah gurun pasir yang membentang luas, di sebuah kota yang kelak menjadi pusat peradaban Islam, terdapat seorang manusia pilihan yang namanya akan selalu dikenang sepanjang zaman. Ia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pria penuh kasih sayang, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada setiap makhluk yang hidup di bumi ini. Kisah hidupnya penuh dengan keteladanan, kelembutan, dan kebijaksanaan. Setiap langkahnya adalah pelajaran bagi umatnya. Setiap perbuatannya adalah cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Di antara sekian banyak kisah yang menampilkan kebijaksanaan dan kelembutan hatinya, terdapat satu kisah yang selalu dikenang. Kisah tentang seekor kucing kecil bernama Muezza. Di kota Mekah, di mana panas matahari begitu menyengat di siang hari dan udara begitu dingin di malam hari, kehidupan berjalan dengan keras. Banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, memperlakukan hewan dengan kasar, dan menganggapnya sebagai makhluk yang tidak berarti. Namun, tidak dengan Rasulullah. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai sosok yang penuh kasih terhadap setiap makhluk. Beliau selalu berbagi makanan dengan yang kelaparan, membantu yang kesulitan, dan bahkan menyayangi hewan-hewan kecil yang sering diabaikan oleh manusia lainnya. Di antara semua hewan yang pernah berinteraksi dengannya, kucing selalu mendapat tempat istimewa. Rasulullah memahami bahwa mereka adalah makhluk yang penuh kelembutan, penuh kasih, dan senantiasa menjaga kebersihan mereka sendiri. Dan di antara semua kucing yang pernah berada di dekatnya, Muezza adalah yang paling istimewa. Bagaimana kisah awal pertemuan Rasulullah dengan Muezza? Bagaimana kucing kecil itu menjadi bagian dari kehidupan manusia paling mulia di muka bumi? Di sebuah pagi yang cerah, saat sinar matahari mulai menerangi gang-gang sempit kota Mekah, Rasulullah melangkah keluar dari rumahnya. Udara masih sejuk dan jalanan masih sepi. Beliau ingin berjalan sebentar, menikmati ketenangan sebelum hari menjadi sibuk dengan berbagai aktivitas dan pertemuan dengan para sahabat. Saat melewati sebuah sudut jalan, beliau mendengar suara lirih, hampir tak terdengar. Rasulullah berhenti, memasang telinga, mencoba menangkap sumber suara itu. Suara itu terdengar seperti tangisan kecil, suara makhluk yang sedang dalam kesulitan. Beliau menelusuri asal suara itu dan menemukan seekor anak kucing kecil yang tergeletak lemah di antara tumpukan batu di pinggir jalan. Kucing itu tampak kurus dan kotor. Bulu-bulunya kusut, tubuhnya gemetar. Mungkin ia terpisah dari induknya, atau mungkin ditinggalkan. Mata kecilnya yang lembab menatap Rasulullah seolah-olah meminta belas kasihan. Rasulullah berjongkok, mengulurkan tangannya dengan penuh kelembutan. Subhanallah, gumam beliau, menatap makhluk kecil itu dengan penuh kasih. Beliau menyentuhnya dengan lembut, mengusap kepalanya yang kecil dengan jemari penuh kasih. Kucing itu merespons dengan mengeong pelan, seolah-olah mengerti bahwa manusia di depannya bukanlah ancaman, melainkan pelindung yang dikirim oleh Allah. Tanpa ragu, Rasulullah mengangkat kucing kecil itu ke dalam pelukannya. Tubuhnya begitu ringan, pertanda bahwa ia sudah lama tidak makan. Dengan penuh kelembutan, beliau membawa kucing itu pulang. Setibanya di rumah,
Rasulullah mengambil semangkuk air dan sedikit makanan. Beliau meletakkannya di dekat kucing kecil itu dan membiarkannya makan dengan tenang. Kucing itu segera menyerbu makanan dengan lahap, menghabiskannya dalam waktu singkat. Setelah kenyang, kucing kecil itu mulai membersihkan dirinya sendiri, menjilati bulunya dengan rapi. Rasulullah tersenyum melihatnya. "Betapa bersihnya engkau," bisik beliau penuh kekaguman. Saat itu, beliau memutuskan untuk memberinya nama Mu'ezzah, nama yang memiliki arti yang berharga atau yang dihargai. Sejak hari itu, Mu'ezzah menjadi bagian dari kehidupan Rasulullah. Kucing kecil itu tidak pernah jauh dari beliau. Ia selalu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi, seolah-olah ia tahu bahwa manusia yang ditemuinya adalah orang yang paling baik di dunia ini. Di rumah, Mu'ezzah sering duduk di dekat Rasulullah, mengawasi beliau dengan mata yang penuh perhatian. Saat Rasulullah membaca wahyu atau berbicara dengan para sahabat, Mu'ezzah akan duduk dengan tenang di dekatnya. Ketika Rasulullah tidur, Mu'ezzah terkadang melingkarkan tubuhnya di dekat kaki beliau. Dan yang paling mengesankan, kucing kecil ini selalu menunjukkan kesetiaannya kepada Rasulullah. Dalam beberapa riwayat, diceritakan bahwa suatu hari saat Rasulullah hendak mengambil jubahnya untuk berangkat ke masjid, beliau menemukan Mu'ezzah sedang tidur nyenyak di atas lengan jubah itu. Rasulullah menatap Mu'ezzah dengan penuh kasih sayang. Beliau bisa saja membangunkannya dengan mudah, mengangkatnya dan menyingkirkannya agar bisa mengambil jubahnya. Tetapi beliau tidak ingin mengganggu tidur makhluk kecil itu. Alih-alih mengusirnya, Rasulullah mengambil pisau dan memotong bagian lengan jubahnya yang ditempati oleh Mu'ezzah. Dengan begitu, Mu'ezzah tetap bisa tidur dengan nyaman tanpa terganggu. Setelah mengenakan jubahnya yang telah dipotong, Rasulullah melangkah keluar dengan senyuman. Kisah ini menjadi salah satu bukti nyata betapa lembut dan penyayangnya beliau terhadap hewan. Rasulullah tidak hanya menjadi pemimpin bagi manusia, tetapi juga menjadi pelindung bagi makhluk kecil yang sering dilupakan oleh manusia lainnya. Ketika Rasulullah kembali ke rumah setelah salat, Mu'ezzah terbangun dan segera berlari mendekatinya, mengusap kaki beliau sebagai tanda kasih sayang dan terima kasih. Rasulullah membalasnya dengan mengusap lembut kepalanya, menunjukkan bahwa kasih sayang adalah sesuatu yang harus diberikan kepada semua makhluk, bukan hanya kepada manusia. Kisah ini tersebar luas di kalangan sahabat, dan sejak saat itu, banyak dari mereka yang mulai memahami bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Bagi Rasulullah, setiap makhluk memiliki hak untuk hidup dengan baik, untuk merasakan perlindungan, dan untuk diperlakukan dengan kasih. Mu'ezzah hanyalah seekor kucing kecil, tetapi baginya, Rasulullah adalah segalanya. Dan bagi umat Islam, kisah Mu'ezzah adalah pengingat bahwa kelembutan dan kasih sayang kepada makhluk hidup adalah bagian dari ajaran Islam yang sejati. Mu'ezzah bukan sekadar seekor kucing peliharaan bagi Rasulullah. Ia adalah teman yang setia, selalu berada di dekat beliau, dan seolah-olah memahami suasana hati manusia yang paling dicintai Allah ini. Di rumah, Mu'ezzah sering duduk di dekat kaki Rasulullah saat beliau sedang berzikir atau berbicara dengan para sahabat. Kadang-kadang, ia akan melingkarkan ekornya di sekitar kaki beliau dan tertidur dengan damai. Suatu hari, saat Rasulullah hendak berwudu untuk sholat, Mu'ezzah datang mendekat dan menjilati air wudu beliau. Seorang sahabat yang melihat kejadian itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah air ini masih boleh digunakan untuk bersuci setelah disentuh oleh kucing?" Rasulullah tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Kucing bukanlah hewan najis. Mereka adalah makhluk yang bersih dan sering berada di sekitar kita.
Jawaban ini mengejutkan beberapa sahabat, karena di beberapa kebudayaan saat itu, kucing sering dianggap sebagai hewan yang kurang berharga dan diabaikan. Namun Rasulullah justru mengajarkan bahwa kucing adalah makhluk suci dan harus diperlakukan dengan baik. Sejak saat itu, banyak sahabat yang mulai memperlakukan kucing dengan lebih baik. Mereka menyadari bahwa Islam bukan hanya tentang hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga tentang bagaimana manusia memperlakukan semua ciptaannya. Mu'adzah tidak hanya menemani Rasulullah di rumah, tetapi juga sering mengikutinya ketika beliau berbicara dengan para sahabat di luar rumah. Kadang-kadang ia akan duduk di pangkuan beliau, mendengarkan dengan tenang, seolah-olah memahami setiap kata yang diucapkan. Ada suatu waktu ketika Rasulullah sedang berbicara dengan para sahabat tentang pentingnya kasih sayang dan kelembutan dalam kehidupan sehari-hari. Saat beliau sedang menjelaskan, Mu'adzah datang dan duduk di pangkuannya. Dengan lembut, Rasulullah mengelus kepala Mu'adzah sambil melanjutkan pembicaraannya. Para sahabat yang melihat kejadian itu merasa takjub. Mereka memahami bahwa kasih sayang yang dicontohkan Rasulullah tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga kepada hewan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Rasulullah mengajarkan bahwa memberi makan hewan adalah bagian dari kebaikan yang besar dalam Islam. Barang siapa memberi makan hewan yang kelaparan, maka Allah akan memberi pahala kepadanya, seperti memberi makan orang yang lapar, sabda beliau. Hal ini membuat para sahabat semakin sadar bahwa Islam mengajarkan tanggung jawab terhadap semua makhluk. Mereka mulai memperhatikan kucing-kucing di sekitar mereka, memberi mereka makanan, dan tidak lagi menyakiti mereka. Bagi Rasulullah, Mu'adzah adalah pengingat bahwa Allah menciptakan makhluk-makhluk kecil ini bukan untuk diabaikan, tetapi untuk dihargai dan disayangi. Bagi Mu'adzah, Rasulullah adalah sosok yang memberikan perlindungan, kasih sayang, dan tempat yang nyaman untuk hidup. Dan bagi umat Islam, kisah Mu'adzah adalah bukti bahwa kasih sayang kepada hewan adalah bagian dari iman, sesuatu yang tidak boleh dilupakan dalam kehidupan sehari-hari. Hari itu, suasana di rumah Rasulullah terasa damai. Para sahabat berkumpul, mendengarkan nasihat-nasihat beliau dengan penuh perhatian. Di sudut ruangan, seperti biasa, Mu'adzah sedang beristirahat, melingkarkan tubuhnya dengan nyaman. Saat Rasulullah berbicara, Mu'adzah tiba-tiba bangun dan berjalan pelan menuju beliau. Dengan langkah yang anggun, kucing kecil itu melompat ke pangkuan Rasulullah. Para sahabat yang menyaksikan kejadian itu saling berpandangan. Mereka ingin tahu bagaimana Rasulullah akan bereaksi. Beberapa dari mereka mungkin terbiasa melihat hewan diusir atau tidak diperhatikan oleh manusia. Namun yang mereka lihat hari itu adalah sesuatu yang berbeda. Rasulullah tidak mengusir Mu'adzah. Sebaliknya, beliau mengelus lembut kepala kucing itu, membiarkannya duduk dengan nyaman di pangkuannya. Dengan suara penuh kasih, beliau melanjutkan pembicaraannya kepada para sahabat tanpa sedikit pun merasa terganggu. Salah seorang sahabat dengan penuh rasa ingin tahu, bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau begitu menyayangi kucing?" Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Kucing adalah hewan yang bersih dan lembut. Mereka tidak membawa najis, dan mereka adalah makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Mereka memiliki hak untuk kita perlakukan dengan baik, sebagaimana Allah menciptakan mereka sebagai bagian dari kehidupan kita." Jawaban ini mengejutkan sebagian sahabat. Banyak dari mereka yang mungkin belum memahami bahwa hewan juga memiliki hak untuk dihormati dan disayangi. Sejak saat itu, mereka mulai lebih memperhatikan kucing-kucing yang ada di sekitar mereka. Kisah Mu'adzah dan bagaimana Rasulullah memperlakukannya mengandung banyak pelajaran berharga. Di antaranya,
kasih sayang terhadap hewan adalah bagian dari iman Islam, mengajarkan bahwa memperlakukan makhluk hidup dengan baik adalah bagian dari keimanan seseorang. Rasulullah menunjukkan bahwa kasih sayang tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan. Kucing adalah hewan yang suci dalam Islam. Rasulullah menyebutkan bahwa kucing adalah hewan yang bersih dan tidak najis. Air bekas minum kucing pun tetap suci, sehingga tidak ada alasan untuk menjauhi atau mengusir mereka. Memberi makan hewan adalah amal kebaikan. Suatu hari, Rasulullah menceritakan kisah tentang seorang wanita yang masuk neraka karena menyiksa seekor kucing. Wanita itu mengurung kucingnya dan tidak memberinya makan, hingga kucing itu mati kelaparan. Sebaliknya, Rasulullah juga menceritakan kisah seorang laki-laki yang diampuni dosanya oleh Allah hanya karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan tanggung jawab terhadap hewan dan pentingnya berbuat baik kepada mereka. Menghormati makhluk Allah. Dalam Islam, semua makhluk memiliki peran dalam keseimbangan dunia. Rasulullah tidak hanya menunjukkan kasih sayang kepada Muezzah, tetapi juga mengajarkan bahwa semua hewan harus diperlakukan dengan baik. Melalui contoh yang beliau berikan, para sahabat mulai memahami bahwa menyayangi hewan adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki setiap muslim. Hari itu, suasana di Madinah begitu tenang. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, mewarnai langit dengan gradasi jingga yang indah. Rasulullah duduk di serambi rumahnya, menikmati angin sore yang sejuk. Di sampingnya, Muezzah duduk dengan tenang, sesekali mengeong pelan seolah ingin berbicara dengan Rasulullah. Beliau mengulurkan tangannya, membelai kepala Muezzah dengan lembut. Kucing kecil itu menutup matanya, menikmati sentuhan penuh kasih dari manusia yang begitu menyayanginya. Para sahabat yang melihat pemandangan itu merasa semakin memahami betapa besar cinta Rasulullah kepada semua makhluk. Dalam kehidupan Rasulullah, Muezzah bukan hanya seekor kucing, tetapi juga sebuah pengingat tentang kasih sayang dan kelembutan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Kisah ini mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang penuh rahmat, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh alam. Kasih sayang yang diajarkan Rasulullah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi juga kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan. Seiring waktu, kisah tentang Muezzah dan Rasulullah terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia menjadi salah satu kisah yang menggambarkan bagaimana seorang muslim harus bersikap terhadap makhluk Allah lainnya. Meskipun Rasulullah telah wafat, ajaran dan teladan beliau tetap hidup dalam hati setiap muslim yang berusaha meneladaninya. Dan bagi mereka yang memahami kisah ini, Muezzah bukan hanya sekadar seekor kucing, tetapi sebuah simbol kasih sayang, kelembutan, dan kepedulian yang diajarkan dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk mengikuti jejak Rasulullah. Jika beliau begitu lembut dan penuh kasih terhadap kucing kecil seperti Muezzah, maka sudah seharusnya kita pun meneladani sikap beliau dalam memperlakukan setiap makhluk Allah dengan penuh cinta. Muezzah mungkin hanya seekor kucing, tetapi kisahnya akan selalu dikenang sebagai bukti betapa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang bagi seluruh alam. Terima kasih yang sudah berada di channel kami. Saya doakan sehat, panjang umur, dan kaya raya. Subscribe, like, dan share untuk pengembangan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.